Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ad-Dukhan atau kabut asap adalah peristiwa tanda hari kiamat yang pasti akan terjadi. Allah Ta'ala berfirman, "Fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, yaghshan nasa hadza adzabun alim." Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhan atau kabut asap yang nyata yang meliputi manusia. Inilah azab yang pedih. Kapan terjadinya peristiwa dukhan telah diterangkan tanda-tandanya dalam berbagai hadis dan asar. Pada intinya, dukhan atau peristiwa kabut asap yang memenuhi langit dan bumi adalah akibat dari melintasnya atau jatuhnya bintang berekor. Peristiwa dukhan akan terjadi pada masa Malhamah Kubro atau pertempuran akhir zaman yang terbesar antara Imam Mahdi dengan bangsa Rum atau Bani Asfar. Jika ada pendapat yang menganggap dukhan akan terjadi menjelang hari kiamat setelah masa pemerintahan Nabi Isa alaihissalam berakhir, itu karena mereka tak menggunakan dalil tentang kemunculan bintang berekor di waktu Malhamah. Kemudian jika ada pendapat yang menganggap dukhan akan datang terlebih dahulu, menimbulkan kehancuran teknologi sebelum kemunculan Imam Mahdi, itu karena mereka menganggap peristiwa suara dari langit atau hadah yang sertai tanda-tanda semacam bintang berekor, tiang api dan sebagainya sebagai peristiwa dukhan. Padahal keduanya adalah dua peristiwa yang berbeda, dan tidak ada satupun hadis dan asar tentang peristiwa hadah yang menyebut kata dukhan di dalamnya. Hadah akan datang terlebih dahulu sebelum masa Imam Mahdi untuk mengawali rangkaian peristiwa perselisihan, peperangan dan kedoliman. Sementara dukhan akan terjadi di masa Imam Mahdi untuk mengakhiri peperangan antara Imam Mahdi dengan bangsa Rum dan akhirnya membuat Dajjal keluar karena kemarahannya. Sebagaimana disebutkan, "Ya Jabir, lanarud Dajjal yahruju hatta tuftaharumu." Hai Jabir, kita tak akan mengetahui Dajjal keluar sampai Rum ditaklukkan. Keterkaitan bintang berekor dengan dukhan dan Dajjal terdapat dalam riwayat yang sahih. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Manintul barihata hatta asbahtu, qultu lima qalu tola'al kaukabu dzanat fahasitu ayakuna Dajjalu qad tara." Aku tidak bisa tidur semalaman sampai waktu subuh. Aku, yakni rawi hadis, Ibnu Abi Mulaikah bertanya, "Kenapa?" Beliau menjawab, "Telah muncul bintang berekor, maka aku takut bahwa Dajjal telah keluar mengambil jalan." Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka aku takut bahwa dukhan telah keluar mengambil jalan." Urutan terjadinya peristiwa tersebut disebutkan dalam riwayat yang sahih yang berasal dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu tentang tafsir surat As-Sajdah ayat 21. "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar." Qala, "Musibatud dunya rumu wal batsyah abid dukhan." Qala, "Tsumman qata'a syai'." Faqala huwa Dajjal. Allah berfirman, "Maka akan kami timpakan kepada mereka azab dunia, azab yang paling dekat sebelum azab yang paling besar." Ubay bin Ka'ab berkata, musibah-musibah dunia atau musibah yang terdekat adalah Rum, lalu Batsyah atau dukhan, kemudian terputusnya sesuatu, itulah Dajjal. Ini bermakna musibah dunia ini terjadi karena peperangan dengan bangsa Rum, khususnya di zaman Imam Mahdi. Lalu akan terjadi peristiwa hantaman yang sangat keras atau Batsyah yang akan mengalahkan mereka. Batsyah terjadi akibat jatuhnya atau melintasnya bintang berekor, bisa komet, asteroid dan sebagainya ke wilayah Rum. Ini menyebabkan kehancuran yang sangat besar, menimbulkan dukhan atau kabut asap yang memenuhi langit dan bumi selama 40 hari 40 malam. Dan ini akan menyebabkan terputusnya sesuatu yang mungkin menunjuk pada terhentinya waktu atau sangat lambatnya waktu, sebagaimana diceritakan tentang hari-hari Dajjal, yakni matahari terlihat bergerak sangat lambat di langit, dan di saat itulah Dajjal keluar. Urutan yang sangat detail yang memperlihatkan bahwa ini terjadi pada masa dua khalifah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud. "Wa yatalifu rajulani min ahli baitihi yusamayani bismi wahid, fatakunu malhamatun bi uqir kufa, wa yudhiru qurbatan minal khalifah, thumma takunu alamatun fi bani asfar, wa yatabi'u najmun lahu dhanab, wa yazulu anhum wa la yaudu ilaihim." Dan saling berkuasa dua orang dari ahli baitnya yang keduanya diberi nama dengan nama yang satu atau nama yang sama. Kemudian terjadi malhamah di Uqir Kufa, maka mereka akan menang dengan pengorbanan dari khalifah, atau mereka tampak dekat dengan khalifah. Kemudian akan terjadi alamat pada Bani Asfar yang diawali dengan kedatangan bintang berekor, maka itu akan menjauh dari mereka dan tidak kembali pada mereka. Dua orang dari ahli baitnya adalah dua orang khalifah atau dua Imam Mahdi yang namanya sama atau serupa, karena teks tersebut menyebutkan waktu terjadinya dikaitkan dengan malhamah.
Teks itu juga menunjukkan makna saling atau susul menyusul, bisa juga makna yang menunjukkan perbedaan dan perselisihan antara dua orang, tetapi terasa janggal jika sampai dibawa ke ranah konflik. Dengan mempertimbangkan beberapa riwayat lain, kemungkinan Imam Mahdi kedua semula adalah salah seorang pasukan atau berada di bawah kepemimpinan Imam Mahdi pertama. Kemudian di saat Imam Mahdi pertama sakit atau sakit sebelum wafat, Imam Mahdi kedua lah yang menggantikannya, sehingga makna saling menggantikan atau saling berkuasa satu sama lain bisa lebih mencocoki. Setidaknya itulah yang nampak terjadi pada hadis-hadis tentang dua Mahdi lainnya. Wallahu a'lam. Teks selanjutnya dalam riwayat tentang bintang berekor itu cukup ambigu yang bisa memiliki beberapa makna. Siapakah yang dimaksud mereka? Apabila dimaksudkan kaum muslimin, maka bintang berekor itu tak bakalan mengenai mereka dan menuju pada Bani Asfar saja. Apabila dimaksud Bani Asfar, maka walaupun bintang berekor itu datang menuju mereka, tetapi kemungkinan hanya melintas saja atau hanya jatuh di wilayah dekat mereka seperti lautan, atau kemungkinan mereka bisa menangkisnya dan kerusakannya menyebar ke wilayah lain. Proyek pengembangan senjata atau misi untuk menghancurkan asteroid yang dikembangkan oleh Amerika, terutama NASA, kemungkinan karena khawatir terhadap peristiwa semacam ini. Dalam asar lain dari Ka'ab, bintang berekor ini disebutkan akan jatuh di wilayah timur. Asar Ka'ab ini menceritakan tentang 3 bintang berekor dan berbagai peristiwa lainnya. Bintang berekor yang pertama menandai kehancuran Bani Abbas atau Daulah Abbasiyah. Yang kedua kemungkinan menjelang kemunculan Imam Mahdi. Dan yang terakhir adalah pada saat Malhamah Kubro yang menghancurkan dan merusak banyak wilayah. Ka'ab berkata, "Halaka Bani Abbas inda najmin yadharu fi jawf. وهدة ووخية يكون ذلك أجمع في شهر رمضان تكون همرة ما بين الخمس إلى 20 من رمضان والهدة فيما بين نصف إلى 20 والوخية ما بين 20 إلى 24 والنجم الذي يرمى به يضيء كما يضيء القمر ثم يلتوي كما تلتوي الحياة حتى يكاد رؤشها يلتقيان ورجفتان في ليلة الفاشحين والنجم الذي يرمى به شهاب ينقض من السماء معها صوت شديد حتى يقع في المشرق ويصيب الناس منه بلاء شديد." Bani Abbas akan mengalami kehancuran saat bintang nampak di Jauf, dan akan terjadi haddah dan wahiyah. Itu semuanya akan terjadi di bulan Ramadan. Akan terjadi nyala merah humroh antara 5 hingga 20 Ramadan. Haddah akan terjadi antara pertengahan hingga 20 Ramadan. Wahyu akan terjadi antara 20 hingga 24 Ramadan, dan sebuah bintang yang dilemparkan akan menerangi sebagaimana bulan menerangi, kemudian menggulung sebagaimana menggulungnya ular, sehingga kedua ujungnya hampir bertemu. Dan 2 kekencangan akan terjadi pada malam Fasihin, malam ketika bintang itu diamati oleh para astronom. Dan bintang yang dilemparkan bersama gumpalan nyala api yang akan meluncur cepat dari langit bersama suara yang sangat keras hingga jatuh di wilayah timur. Dan ini akan menyebabkan manusia, NASA, akan mengalami bencana yang sangat besar akibat peristiwa itu. Apabila penyebutan 3 bintang ini semuanya berlaku untuk Bani Abbas atau Daulah Abbasiyah, maka hal itu adalah mustahil. Khususnya 2 bintang yang terakhir, karena peristiwanya tak pernah terjadi bahkan hingga sampai Bani Abbas dihancurkan oleh invasi Mongol. Di sini kita melihat bahwa tema tentang Mahdi memang banyak mengulang peristiwa-peristiwa yang telah menimpa Bani Abbas. Kalau pada masa lalu ada tentara Mongol, Turk atau Bani Konturo yang merupakan rumpun Ya'juj Ma'juj yang menghabiskan Bani Abbas, Khalifah Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihissalam pada kedatangan yang kedua juga kelak akan diserang oleh Ya'juj Ma'juj. Kali ini adalah Ya'juj Ma'juj yang sesungguhnya. Karenanya, kalau pertimbangan pengulangan sejarah atau suatu peristiwa zaman dulu akan terulang lagi di masa mendatang, maka rentetan penyebutan 3 bintang ini bisa ditentukan. Yang berlaku bagi Bani Abbas adalah bintang yang menyebabkan warna merah di Jauf, sedangkan peristiwa Haddah, peristiwa Waqiyah, dan bintang berekor yang menggulung seperti ular itu akan terjadi berdekatan dengan masa Imam Mahdi. Adapun bintang berekor yang jatuh ke bumi di wilayah timur, itulah bintang berekor yang akan menyebabkan Dukhon. Dan ini diterangkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud bahwa itu terjadi saat Malhamah dan akan meluncur menuju Bani Asfar. Bani Asfar adalah sebutan bagi Rum, yakni bangsa Eropa dan Amerika. Bani Asfar yang berada di wilayah timur sangat mungkin menunjuk pada mereka yang berdiam di benua Amerika, karena wilayah barat pada masa awal generasi Islam adalah ujung barat benua Afrika dan Eropa, sedangkan kata Amerika atau nama Amerika belum dikenal pada waktu itu.
walaupun Rasulullah mungkin saja menyebutnya, tetapi kita tidak lagi menemukannya. Di sini Amerika bisa disebut daerah yang paling timur, sekaligus bisa disebut yang paling barat, tergantung dari mana mengukurnya. Laut di mana segitiga Bermuda berada juga bisa disebut sebagai laut yang paling timur, sehingga cukup wajar bila penulis Mesir Muhammad Isha Daud menganggap Dajjal akan keluar dari segitiga Bermuda karena lokasi itu memang berada di paling timur. Dajjal muncul setelah kerajaannya ditimpuk bintang berekor. Karena itulah Ibnu Abbas mengkaitkan kemunculan bintang berekor dengan Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.